tidak pernah tahu kalau ujungnya dia bakal jadi seorang perdana menteri. Dibuang di sumur, ya kan? Dijadikan budak oleh musafir, dibeli sama gubernur, istri gubernur ngajak selingkuh kan, karena malu ditangkap dimasukin ke dalam penjara. Coba berapa tuh cobaannya tuh? Dibuang ke sumur, jadikan budak, masuk penjara. Jalankan saja. Tapi justru di penjara inilah Allah mengangkat derajatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Nuh ketika diperintahkan buat perahu nggak banyak nanya, ngapain di padang pasir bikin perahu? Gitu kira-kira kan? Di sana itu hujan dalam setahun bisa dihitung jari, Bu. Dalam setahun, saking jarangnya. Kok disuruh bikin perahu, udah jalankan saja. Begitu jadi barulah terjawab, Allah turunkan hujan dari langit dan dikeluarkan air dari bumi. Jadi bukan hanya hujan, dari bawah muncrat, dari atas turun dengan deras. Banjir bandang datang, baru ini. Jadi kita baik sangka kepada Allah atas segala ujian musibah ini. Kata Nabi, ajabali amril mu'min, sangat menakjubkan pribadi orang yang beriman, dan tidak ada kepribadian yang menakjubkan hanya ada pada pribadi orang yang beriman. In asabathul khaira syakara, kalau dapat kebaikan dia bersyukur. Wa in asabathus syarra sabara, kalau dapat keburukan dia bersabar. Ya, yang ketiga husnuzan billah, baik sangka kepada Allah. Sama Nabi Muhammad ketika diperintahkan hijrah ke Madinah, ibu tahu Yasrib itu artinya wabah, kota wabah. Maka Nabi ganti begitu nyampe menjadi Madinatul Munawwarah. Dan Nabi trauma dengan Yasrib tuh Madinah sekarang, karena ayah bundanya wafat setelah pulang dari Yasrib. Bapaknya ketika 6 bulan dalam kandungan, pulang dagang dari Madinah, sakit meninggal. Ibunya juga begitu, pulang dari Yasrib meninggal. Trauma Nabi. Tapi karena dia perintah disuruh hijrah, ya sudah berangkat. Ya disitulah ternyata Islam berkembang dengan pesat, dia jalankan dengan sebenarnya. Yang keempat, ya, senantiasa menjaga kejujuran, ya, dalam segala kondisi. Iyyakum wasidqa, kata Nabi, hendaklah kalian selalu jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena sungguh kejujuran akan membawa kalian kepada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan mengantarkan kalian ke dalam surganya Allah. Iyyakum wal kadhiba, hendaklah kalian menghindarkan dari kebohongan, hati-hati terhadap bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilasyarr, karena sungguh kebohongan itu membawa kalian kepada keburukan. Wa inasyarra yahdi ilan nar, dan keburukan akan mengantarkan kalian ke dalam nerakanya Allah. Jadi jangan kita, apapun kondisinya, memang pahit di depan tapi selesai. Karena kalau kita berbohong untuk menutupi dusta kita, maka satu kebohongan akan diikuti kebohongan-kebohongan yang lain. Nabi gelarnya Al-Amin, orang yang terpercaya. Dan itulah cara beliau juga mengingatkan ketika ada sahabat dulu kepengen Islam. Dulu kan khamr belum diharamkan total, ya, berproses karena dia sudah mendarah daging. Ada orang nih, ya Muhammad, saya kepengen banget Islam, tapi saya masih senang mabuk, minum khamr, boleh nggak? Islam tapi mabuknya jalan terus, gitu kira-kira. Saya mau masuk Islam tapi nggak mau ninggalin kebiasaan mabuk saya. Nabi, ya kalau kayak begitu boleh saja, tapi dengan satu syarat, jangan kamu bohong. Cuma minta itu cuma Nabi. Siap, Muhammad, kalau cuma jangan bohong doang, saya orang yang jujur, katanya. Sudah. Dia masuk Islam, baca 2 kalimat syahadat, perjanjiannya masih boleh mabuk. Tapi kata Nabi nggak boleh bohong. Nabi
Biarkan seminggu Nabi cari orang ini. Gimana sahabat, kabarmu hari ini? Baik ya Rasulullah. Kebaikan apa yang kau perbuat? Orang kalau tanya kebaikan senang nggak? Jadi memulainya dengan yang baik, jangan yang negatif. Kita sering anak ditakut-takuti kalau nggak salah masuk neraka. Jadi seolah Allah itu maha pengazab. Padahal Allah memulainya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya Islam itu mengedepankan kasih sayang, jangan takut menakut-nakuti. Ya, dikit-dikit neraka. Emang neraka punya dia. Ya. Nah, Nabi bagaimana hari ini kebaikan apa yang kau perbuat? Oh ya Rasul, saya berbuat ini, berbuat senang kan? Masih mabuk? Masih ya Rasul. Ya. Tinggal lagi. Nanti dicari lagi seminggu, Nabi ditemuin lagi orang itu. Gimana sahabat seminggu ini kebaikan apa yang kau perbuat? Wah bangga dia cerita, saya bantu tetangga, saya cari nafkah dengan yang halal, saya begini begitu ya Rasul. Masih mabuk? Masihnya udah mulai gak enak, ya kan? Nabi pulang, dia mikir, Nabi nanya kebaikan saya terus, tapi kok saya masih mabuk ya? Malah gak enak juga kalau bohong gak bilang gak mabuk, ntar janjinya gak boleh bohong, harus jujur. Mikir dia. Akhirnya seminggu kemudian Nabi ini ketemu lagi. Belum ditanya dia jawab, ya Rasul, hari ini seminggu ini saya gak mabuk. Ya kan? Jadi dengan pendekatan yang luar biasa, jujuran. Ya, ini penting. Nih. Yang berikutnya yang kelima, bersegera taubat. Surat Ali Imran ayat 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah terhadap ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi disiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Bersegera taubat. Jangan sampai menjadi ganjalan kita. Kalau urusannya dengan Allah, taubatan nasuha. Kalau urusannya dengan manusia, minta ridho ikhlasnya. Kalau urusannya hutang piutang, cepat menyelesaikannya. Ya. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu. Jangan sampai Allah memanggil kita dalam keadaan belum bertaubat kepadanya. Karena taubat itu masih diterima sampai datangnya sakaratil maut. Innallaha yaqbalu taubata 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya sampai datangnya sakaratil maut. Bagaimana syaratnya taubat? Al-Imam Nawawi menyatakan ada 3. Yang pertama menyesali perbuatan, yang ketiga berjanji tidak mengulanginya, yang ketiga memperbaiki dirinya. Misalnya dia suka judi, taubat nih, menyesali perbuatan, janji nggak ngulang lagi, udah berhenti total, memperbaikinya sekarang. Tadinya bekas pemjudi berubah jadi orang yang rajin bersedekah. Nah itu udah perbaiki diri dia. Dulunya sholatnya bolong-bolong misalnya, ya waktu masa mudanya sering ninggalin sholat karena malas belum dapat hidayah. Sekarang taubat, menyesali perbuatannya, dia berjanji nggak ngulanginya, memperbaikinya. Sekarang sholatnya tepat waktu, ditambah qobliyah, ba'diyah, sunnah duha, tahajud. Maka dia sudah taubatan nasuha. Ya, jangan sampai nanti kalau sudah sakaratul maut datang, pintu taubat sudah ditutup, nggak ada artinya lagi taubat kita. Apalagi punya urusan dengan orang tua, ya jangan ditunda-tunda. Repot urusan dengan orang tua kalau nggak cepat diselesaikan. Kayak Alqamah kan, sahabat Nabi meninggalnya susah. Megap dibilang hidup, udah nggak berdaya dibilang mati, masih ada nafasnya. Nabi nanya sama istrinya, beliau masih punya orang tua kan ya Alqamah? Ada ya Rasul, ibunya panggil. Disuruh